Hai guys. So, hari ini aku bersama Romeo. Kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian udah tanya banyak banget ini di foto kita. Dan sekarang nih total pertanyaannya so far udah 454. Which is itu banyak banget dan kita nggak mungkin jawabin satu-satu. Aku ngomongnya soal kayak itu, jawabin satu-satu. Jawabin ya. Kita nggak mungkin jawabin satu-satu. Cuman intinya yang udah aku ngomong di vlog aku sebelumnya, kalau misalnya nggak aku jawab berarti aku udah pernah jawab di Q&A yang sebelumnya or husband tag. So biar kita irit waktu, aku jawabin yang kita nggak pernah jawab aja ya. Oke, yang pertama dari Fiona Priska. Hai Kak Eda, mau nanya nanti nama babynya rencananya apa? Semoga lancar persalinannya ya. God bless, nggak sabar nunggu vlog berikutnya. Thank you. Kita udah pernah, aku itu pernah bilang kalau aku bakal ngadain name reveal. Jadi aku nanti bakal ngadain name reveal anak kita pas nursery tour. Jadi kalian sabar aja. Aku nggak bakal jawab yang nama anak di sini. Jadi kalian sabar sampai nursery room tour, oke? Pertanyaan selanjutnya dari Dara Puspitawati. Kak Romeo di sana kerja apa? Kak Eda berniat ngadain meet and greet nggak untuk viewers setia di Indonesia? Kayaknya bakal seru kalau beneran diadain. Jadi my occupation di US ini sebagai registered nurse, perawat. Itu by the way itu banyak banget yang nanya ya. Intinya dia Romeo kerja sebagai RN di sini, jadi nurse. Terus kalau soal meet and greet, aku pengen banget sebenarnya ngadain meet and greet. Cuma sejujurnya aku nggak ngerti gimana caranya guys. Kayak aku nggak pernah ngadain meet and greet sebelumnya. Aku bukan artis, jadi aku nggak tahu ya. Soalnya sedengar-dengar aku kalau meet and greet tuh kayak kita harus nyewa tempat apa gimana gitu-gitu ya. Jadi aku nggak ngerti. Mungkin kalaupun aku pas di Indo itu aku mau ketemu kalian, nanti kita informal aja. Kayak aku paling ngomong di Snapchat, aku bakal di mall ini jam segini, just in case kalian di mall itu juga, kalian bisa samperin aku, ntar kita ngobrol-ngobrol. Lebih gitu. informal aja. Iya, lebih ke kayak informal gitulah dibandingin kayak ribet soalnya. Dan kayak pas aku nanti pulang ke Indo pun gak bakal lama, soalnya Romeo kan kerja, dia nggak bisa jadi lama-lama. Palingan kita cuma bisa kayak 2 minggu gitu. Jadi ya. Ayu Lutfiana. Hai Kak, kenapa kakak suka minum kopi? Itu pasti buat aku. Iya. Itu karena emang aku demen minum kopi. Aku sebenarnya aku tuh minum kopi bukan karena buat jadi kayak apa sih, hyper atau apa. Kan banyak orang yang kayak emang butuh kopi karena kafeinnya kan. Nah aku tuh dari kecil emang minum kopi susu. Aku tuh udah biasa minum kopi susu dari dulu. Dari kecil aku udah kayak kenal Nescafe gitu-gitu. Jadi kayaknya badan aku udah kayak biasa atau gimana. Aku tuh nggak pernah sampai ya maksudnya kalau aku ngantuk aku tidur walaupun aku udah minum kopi gitu. Jadi badan aku nggak terlalu ngaruh sama kafeinnya. Aku cuma suka sama rasanya, dan soalnya aku nggak stres waktu hamil karena aku bisa pesen decaf. Jadi kan kalau misalnya orang yang udah biasa sama kafein ini justru mereka butuh kafein, ngerti gak sih? Jadi kayak ngerasa decaf tuh nggak ada gunanya. Cuman kalau aku, karena aku cuma suka rasanya dan emang ya nggak tahu, aku suka aja sama rasanya. Suka visit coffee shop. Iya, dan lebih tepatnya juga karena aku orangnya hobi hunting coffee shop yang bagus gitu. Buat di foto. Iya. Gitu. Alasan yang paling benar. Gitu. Terus nextnya dari Kartika Devika. Iya benar. Nextnya dari Kartika Devika. Kayaknya nanti kalau udah lahiran nggak mau cari orang yang bantu ngurusin bayinya, kan pasti ribet karena masih anak pertama. Di sini nyari orang tuh maksud kalian kayak babysitter gitu ya? Di sini mahal banget guys, kita nggak bakal bisa afford. Karena di sini babysitter tuh dibayar per jam kan ya Beb ya. Dan per jamnya tuh di sini aja udah minimumnya $15. Terus kayak aku mikirnya sama Romeo kayak udahlah, kita di sini semua orang rata-rata survive sendiri kok, kita pasti bisa gitu. Jadi atau enggak bisa palingan tinggalin di daycare. Cuma iya, atau kalau misalnya kita pergi, iya at least nggak yang kayak setiap hari ada babysitter kayak di Indo gitu. It's so different guys di sini sama di Indo. Kayak di Indo kamu cuman perlu bayar kayak per bulan gitu, babysitter berapa udah net, dia tinggal di rumah atau apa gitu kan, enak banget. Cuman di sini nggak bisa, kita bayar tuh per jam. Dan kalaupun kita mau pergi ninggalin babynya nggak bisa ikut, kita bisa taruh di daycare, tapi itu pun nggak bisa sampai berhari-hari gitu karena mahal banget. Mereka juga hitungnya per jam ya. Iya. Kalau daycare ya, mereka hitungnya per jam. Pertanyaan selanjutnya dari Rania Yasina. Makanan favorit Kak Eda sama Kak Romeo apa? Kan favorit ya? Aku suka semua guys. Yang ada berbau keju-kejunya. Sama aku suka banget yang pedes, apapun yang pedes. Dan aku cuman gak demen makanan yang manis, yang bukan makanan manis dessert ya. Maksudnya aku gak sukanya tuh kalau misalnya makan pakai nasi terus lauknya manis tuh aku gak suka banget. Udah, sisanya aku suka. Pokoknya yang asin, pedas, asem, ya aku suka.
Iya, aku semuanya juga kecuali yang keju-kejuan yang terlalu banyak keju. Iya sih, kalau dia semuanya dia makan. Apapun. Kalau dia semuanya makan, tapi dia nggak suka yang terlalu creamy dan cheesy. Iya. Itu dia nggak demen. Cuman my favorite biasanya Makanan Manado. Ikan yang pedas-pedas juga. Yang di rica-rica gitu Iya. loh. Enak sih, aku juga jadi Kalau lapar. terlalu manis biasanya nggak terlalu suka. Pertanyaan selanjutnya dari Fadila MNST. Kak, emang bener ya kalau di US gaji nurse itu gaji terbanyak ketiga? Jadi di sini ada kayak beberapa level tingkat nurse, terus ada banyak tipe-tipenya juga, dan ada tempat kerjaan nurse itu banyak, dari hospital, tempat surgery, mau di assisted living atau mau nursing home, atau mau di klinik. Jadi tergantung. Tapi mungkin yang mungkin kalau yang kalian lihat nurse terbanyak ketiga di US itu mungkin nurse practitioner kali ya, karena nurse practitioner itu beda sama yang kayak RN gini. Which is sebenarnya kalau RN, kalau misalnya bukan nurse practitioner, kita bisa sekolah lagi gitu 2 tahun ya. 2-3 tahun. 2-3 tahun sekolah lagi. Master atau enggak doctorate. Doctorate S3, gitu. Ya. Kalau nurse practitioner itu lebih ke kayak mirip dokter, karena dia bisa prescription, dia bisa prescribe drugs. Resep. Iya, mereka gajinya tinggi karena mereka udah setara kayak dokter. Pretty much sudah kayak apapun yang dokter bisa buat, dia bisa buat. Ya, gitu. Karena lagi ada shortage di US, makanya mereka lagi in demand. Terus next dari lead aku baca nih LYD WLN terus _19 Eda Komeo, kalian pernah berantem gak sih? Kalau lihat kalian berasa ikutan diberkati, terus ada gak keinginan buat balik lagi ke Indonesia dan menetap di Indonesia? Thank you. Soal berantem apa enggak, jawabannya pasti pernah berantem. Kita pasangan suami istri dan pasti pernah ngalamin debat-debat dan segala macem. Cuman kita nggak gimana ya, nggak sering yang kayak bakal tiap hari harus ada yang diberantemin gitu. Kita nggak sih. Dan biasanya berantemnya juga bukan karena something big, kayak biasanya kita malahan lebih sering berantem tuh karena masalah kecil. Karena ya kan, karena kita biasanya masalah kecil yang jadinya cuman karena bad mood atau apa jadi gede-gedein gitu. Cuman ya biasalah yang namanya pasangan tuh kalau nggak ada berantemnya malah aneh kalau menurut kita. Jadi ya habis berantem malah tambah sweet. Next dari Rizko Laintan. Kak, hal apa yang kakak suka dari Kak Romeo dan sebaliknya? Hal yang kesuka dari dia? Semuanya. Nggak mungkin. So far aku suka semua. Nanti kalau kita pikirin lagi. Nggak, kamu bohong. Kamu pasti ngomong kayak gini karena takut aku ngambek. Dia takut nanti aku ngambekin habis selesai filming, guys. Jadi dia bilang dia suka semuanya. Dasar. Aku juga suka semuanya tentang kamu nih. Maksud banget. Iya, dan tapi yang aku paling maksudnya yang paling aku adore dari Romeo itu adalah kesabarannya. Karena aku seumur hidup aku nggak pernah nemuin orang sesabar dia, maka aku mau nikahin dia. Oh, sweet banget sih. Iya, makanya dia sabar banget orangnya, guys. Next dari Livia29, Kak Kezia mau tanya dong, emang ribet banget ya kalau hidup di US, terus biaya per bulannya itu berapa? Makasih. Sebenarnya ngomongin ribet apa enggak sih? Enggak juga sih. Gimana ya Beb kalau ngomongin ribet apa enggak? Emang ribet ya? Enggak ribet sih di sini, malahan lebih teratur justru. Tapi kalau soal ribet, maksud kalian struggle itu pasti ada, karena kita jauh dari tanah air. Jadi pasti kayak ada struggle-nya lah. Kita kayak di sini kan harus kayak lebih mandiri, apa-apa sendiri, nggak ada supir, nggak ada pembantu, nggak ada apa gitu. Cuman sebenarnya lama-lama kalau udah biasa ya, di sini udah lama ya, jadi biasa aja. Jadi nggak ngerasa butuh juga pembantu sama supir gitu. Terus kalau ngomongin soal biaya per bulannya, itu semua depends dari kebutuhan masing-masing. Dan tergantung daerah. Kamu daerah di mana? Bener. Kalau kalian tinggalnya tuh mahal banget. Ya, kalau misalnya di sini di setiap mirip kayak Jakarta. Iya, kalau misalnya di sini tuh di setiap state kalian tinggalnya di tempat kayak Jakartanya, di ibu kotanya itu pasti lebih mahal. Namanya tuh downtown kalau di sini. Jadi kalau di downtownnya tuh tinggal udah pasti apartemen, terus apa lagi ya, bensin gitu-gitu tuh pasti lebih mahal. Makanan juga sih nggak terlalu semahal-mahal yang orang-orang pikirin gitu ya. Iya, dan itu semua tergantung kita juga pinter-pinteran lah, karena kan aku sama Romeo bukan yang tipe orang yang kayak setiap kali makan sehari 3 kali makan tuh di luar terus. Jadi kita masih bisa save money dari situ karena kita masak di rumah. Kita apa ya, kalau keluar gitu usahain makan dulu di rumah atau apa. Jadi itu bisa bikin kita lebih save money. Bisa lah, bisa survive. Cuman awal-awalnya yang agak susah untuk adaptasi. Ya mungkin awal-awalnya aja. Next dari Aulia Syafia.
Via 12, Kaeda kira-kira bulan apa melahirkannya? Nggak sabar pengen lihat dede bayinya. Aku juga nggak sabar. Iya, kita juga nggak sabar. Kita due date-nya Agustus guys, Agustus akhir. 28 Agustus ya. Cuman Kita counting udah berapa bulan? kita sekarang nih aku udah masuk 29 weeks. Jadi, let's see. Dari pregnancy, Jadi tinggal 11 weeks lagi. 11 weeks 2 days. Gitu. Terus next dari Vira SRRR. Kalau Romeo kan sering tuh kasih surprise di tempat-tempat romantis gitu. Dari tempat yang udah dikunjungin, tempat favorit yang romantis banget pas di mana? Thank you. Ya dia lumayan sering bawa-bawa aku ke tempat-tempat bagus gitu sih. Cuman yang so far yang aku ngerasa itu romantis banget di Seattle itu, karena di sini kita baru banget ya pindah ke sini, jadi kita belum ada tempat-tempat bersejarah. Cuman waktu lagi di Seattle aku suka banget Kerry Park sih, karena itu bersejarah. Aku udah pernah ceritain juga di Q&A aku sebelumnya. Sama husband tag, ini kok berisik ya kursinya. Sama di husband tag, karena Kerry Park itu tempat kita tempat bersejarah. Dia ask me to be his girlfriend di sana gitu. Abis kita kayak PDKT lama banget, LDR. Terus dia jemput aku di airport, dia bawa aku ke sana, terus kayak aku dikasih bunga sama surat gitu-gitu. Dan itu di Kerry Park. Jadi kita nggak bakal lupa sama tempat itu. Iya. Dari Amsagita, Kaeda ini bukan question, actually. Oh ya, nanti kalau babynya udah lahir, sering-sering di shoot ya babynya. Iya, pasti. Iya, kita bakal Justru tuh aku ngerasa tuh justru aku sama Romeo lebih bisa kayak lebih sering ngevlog tiap hari tuh kalau udah ada baby, karena sekarang tuh kita sering gabut kan di rumah ngapa-ngapain. Jadi sometimes aku suka feel bad juga kayak aduh. Sometimes kita nggak tahu mau ngapain kalau mau bikin vlog kalau kita lagi cuma di rumah doang. Tapi kalau udah ada baby kan pasti ada kayak something yang di shoot yang kayak perkembangan pertumbuhannya biar kalian juga bisa lihat. Jadi ya itu juga buat koleksi kita sih, jadinya seru. Iya. Gitu. Terus next dari Christina Wijaja, Cieda room tour. Nanti ya sabar, tunggu roomnya jadi, ini kayak masih disaster semua guys, serius. Terus sifat Romeo yang nyebelin, Ci, hehe, thank you. Yang nyebelin? Aku sebel satu dari dia. Dia tuh kalau misalnya aku lagi ngambek ya, oh my god, aku tuh nggak pernah bisa ngambek lama-lama padahal aku niatnya tuh mau ngambek sampai besok nih misalnya. Tapi dia tuh kayak selalu nganggepinnya tuh kayak malah kayak nggak diseriusin gitu loh. Gimana sih, kayak kadang-kadang aku nggak, cewek kan biasa gitu kan, kita kayak pengen marah, pengennya dia nanggepin juga biar kayak makin gitu loh ngambek-ngambekannya. Tapi dia enggak, dia tuh kalau aku ngambek nggak terlalu ditanggepin gitu, malah kayak dibicarain. Jadi ya mau nggak mau aku juga ketawa, jadi nggak jadi ngambek lagi. Which is good, cuman aku sebel, kadang-kadang aku pengen marah sama dia, aku nggak bisa. Nggak ada sebaliknya ya? Nggak ada sebaliknya. Kamu nyebutin apa? Next, dari Pizza First. Hai Kaeda dan Pizza Romeo. Nanti pas Kavin ke Indo, Kaeda nggak ikut ya karena mau lahiran. Ada nggak satu hal yang Kaeda dan Romeo mau gapai itu? Dan kenapa selain punya rumah sendiri? Dan aku juga lihat komen di atas, I want to meet you Kaeda dan Romeo dan Denya seriously. Sukses terus semuanya, JBU. Nanti kalau misalnya Vina ke Indo, Vina tuh ke Indonya Juni akhir ini, which is sebentar lagi. Dan iya, aku nggak bakal ikut karena aku mau lahiran dulu Agustus, baru ntar aku bakal nyusul Oktober sama Romeo gitu. Terus kalau yang kita mau gapai selain punya rumah sendiri itu apa dan kenapa? Iya, kita pengen ini sih, kita pengen lebih sukses lagi dalam segala hal yang kita lakukan lah. Aku pengen lebih sukses juga di YouTube karena aku enjoy banget, dan di Romeo punya kerjaan juga gitu. Terus kita bakal rencananya pengen buka kayak semacam namanya adult family home, itu semacam tempat buat orang tua. Kalau di Indo namanya panti jompo. Semacam panti jompo, yeah. Tapi di rumah kayak rumah tempat tinggal, jadi bisa ada 6 orang bisa tinggal, 6 kakek nenek bisa tinggal terus dirawat di situ daripada mereka harus tinggal di nursing home atau assisted living yang biayanya mahal banget. Terus karena kita kayak suka juga bantu kayak orang tua, kita demen bantuin orang tua gitu. Iya, dan kalau kalian nggak tahu, Romeo tuh dari dulu kerjanya di assisted living, which is kayak semacam panti jomponya juga. Cuman ini yayasan kayak semacam company. Jadi makanya dia punya passion tuh di kakek nenek gitu, di orang-orang tua gitu yang udah lansia. Makanya dia senang gitu kalau misalnya buka semacam rumah. Di sini namanya adult family home, which is buat orang adults. Ya kayak gitu. Jadi kita bisa home merawat care. mereka. Orang juga tahu. Iya, home care namanya, benar. Oke, dari Diana Puspasari, bakal lahiran normal atau C-section? Pacaran berapa lama sebelum final decided to get married? Kalau soal normal atau C-section, aku pengen bangetnya itu normal. Aku gak mau banget C-section karena aku pernah yang kayak usus buntu, sakit
usus buntu terus dioperasi cuman kayak dibolongin doang gitu di laser, itu aku udah nangis jadi aku nggak mau C-section, kayaknya aku takut. Kalau aku disuruh diset aku udah pasti pengennya normal gitu. Cuman katanya kalau emang ternyata ada emergency, something's happening inside dan aku nggak bisa normal, aku mau nggak mau harus C-section daripada anak aku nggak keluar gitu. Pacaran berapa lama sebelum finally decided to get married? Aku sama Romeo tuh pacarannya sebenarnya cuma 8 bulan, terus kita tunangan. Jadi tunangannya 6 bulan. Jadi which is ada 14 bulan kita sebelum married gitu dari pacaran. Besok baru kita married. Funny intense kamu aja tuh. Kira-kira kalau babynya udah lahir bakalan diajarin bahasa Indo atau bahasa Inggris aja nih Kak? Kita pasti banget ngajarin bahasa Indonesia dulu karena itu bukan bahasa di sini di US. Jadi pasti kita ngomong sama dia bahasa Indonesia gitu, karena kita nggak mau juga dia kayak udah, walaupun dia lahirnya di sini tapi dia kayak susah gitu ntar kalau ngobrol sama dia punya sepupu di Indo dia nggak bisa gitu, karena aku nggak mau juga. Ya jadi kita decided buat kayak udah kita ngomong sama dia bener-bener strict Indo. Anyway ntar pas dia sekolah dia pasti bisa bahasa Inggris, teman-temannya ngomong bahasa Inggris jadi dia pasti bisa bahasa Inggris gitu. No English at home. Iya, no English at home. Next dari Dara Juwita, Romeo graduated from Indo or US, terus ngambil jurusan apa? Belum. Jurusan pretty obvious. Well, S1 di sini lulusnya jurusan nursing, terus S2 di sini juga lulusnya jurusannya community development. Community development ya. Jadi ya, itu dia. Terus graduate dia college sama S1 S2 semua dari US, terus TK SMA dia di Indo. TK sampai SMA maksudnya. Nomino 1201. Kaeda lahir tahun berapa? Ultahnya kapan? Sehat terus ya Kak, sekeluarga, semoga nanti lahirannya gue gak usah baca. Lahirannya lancar, amin. Thank you, amin. Tahun 93 lahirnya. Dan ultahnya aku Oktober 11. Jangan lupa kadonya ya. Next, Christina Filiani. Apa yang buat Kak Eda yakin kalau Kak Romeo laki-laki yang tepat jadi suami Kak Eda? Apa yang buat Kak Romeo yakin kalau Kak Eda wanita yang tepat jadi istri Kak Romeo? Hey, thank you. Apa ya? Gak ada yang canda. Gimana ya cara nyentuhin someone itu udah tepat apa enggak itu kayak sesuai sama yang kita rasain sih. Aku sama Romeo ngerasanya emang dari kita pacaran kita udah ngerasa nyaman, bisa jadi sama-sama jadi diri sendiri, benar-benar open about each other. Jadi kayak kita mikirnya ya ngapain juga cari yang lain gitu. Di sini sekarang udah ada depan mata yang bikin kita ngerasa nyaman dan bikin kita feel apa ya, kayak dia selalu bisa bikin aku ngerasa kayak feel good about myself, bisa dibilang. Jadinya ya aku pengen didampingin sama orang kayak gitu seumur hidup aku. Jadi makanya aku yakin dia orang yang tepat gitu. Kenapa kamu yakin banget nih? That's a very good question. That's a very good question, which is kamu gak bisa jawab kayaknya. Kalau aku, dia tuh tipe orang yang sangat-sangat dewasa walaupun umurnya masih terbilang muda. Muda aja nih. Makanya kita bisa connect walaupun umur kita beda 6 tahun. Enak aja kita nyambung, terus karena personality kita juga berbeda banget, sangat berbeda, ya, jadi itu ada kayak membuat seru. Ya membuat relationship lebih seru. Terus value kita juga sama, dia orangnya sederhana, terus kayak bertanggung jawab, cantik, gitu yang bikin kamu consider. Iya. Next dari Nadifa, kayaknya aku suka banget sama kakak, tiap hari pulang dari kampus selalu cek channel kakak. So aku mau tanya current favorite place di LA apa, terus kapan bikin video sama Kak Romeo. Makasih Kak, love you both. Terima kasih Nadifa. Kalau soal bikin video sama Romeo nya sekarang lagi bikin. Soon kita bakal bikin challenge juga, jadi kalian tunggu aja, sabar. Aku punya banyak list challenge yang kita bakal lakuin berdua. Dan kalau current favorite place di LA apa, kita sebenarnya kayak karena kita belum terlalu explore banyak tempat, kita banyakkan explore coffee shop. Jadi kita belum ada kayak tempat favorite yang kayak kita selalu datengin setiap kali gitu. Cuma sekarang kita lagi kayak fase dimana kita pindah-pindah tempat setiap kali gitu loh, kayak selalu pindah-pindah deh pokoknya. Jadi kita belum ada yang favorite gitu. Yakin kamu gak ada yang favorite? Apa emang? Kayaknya Cafe Maji. Oh, you're right, but it's not LA though. Oh iya ya. Ya, sebenarnya kalau nanyain tempat favorit aku udah ada deng, tapi bukan di LA. Jadi tempatnya yang di Artesia yang kemarin kalian nonton di vlog, aku suka banget sama itu Cafe Maji namanya. Jadi kalau kalian belum tahu se-cute apa cafe itu, silahkan nonton vlog aku sebelumnya.
Promosi. Ya pokoknya itu tempat cute abis, aku nggak bisa move on. Next dari Stella YLS, makanan favorit yang kalian kangenin di Indo apa aja? Pengen ketemu Kaeda, Romeo dan babynya banget walaupun mungkin ntar bakalan awkward pas ketemu. Sehat selalu ya buat keluarga sebagai ini. Thank you, enggak, aku nggak bakal awkward, tenang aja, ntar kapan kita ketemu ya. Makanan favorit yang kita kangenin dari Indo apa aja? Kalau aku kangen semuanya yang enak. Pokoknya aku kangen semua yang abang-abang. Aku udah pernah bilang ke kalian, aku kangen semua yang abang-abang. Aku kangen sate padang, kangen gorengan, bakso abang-abang, nasi goreng abang-abang, bubur abang-abang, semuanya aku kangen pokoknya. Iya, aku juga semua kangen. Iya, dia kangen. Terus dia kangen sama makanan eksotik katanya. Makanan eksotik dan buah-buah gitu. Buah-buahan yang gak ada di sini, guys. Rambutan, manggis. Masa di sini ada, cuman mahal, jadi kita jarang beli. Salak yang nggak ada. Ya. Salak yang nggak ada di sini. Jambu yang buat dirujak Jambu tuh. juga nggak ada, ya. Bengkoang aku nggak tahu nemuin di mana di sini. Kangen banget. Next dari Clarara, cerita Kak Romeo bisa di Amerika itu how, green card to, or dari lahir udah di sana. Thanks kayak kalau aku datang tahun 2005 sesudah lulus dari SMA buat sekolah dan akhirnya kayak tahun 2012 dapat green card, jadi bisa menetap di Amerika sampai sekarang. Iya. Dari dapat green card lottery. Terus next dari Shelina Kartika, Kaeda mau tanya awal termotivasi ngevlog dan beauty vlogger itu gimana? Makasih. Awal termotivasi ya, itu karena aku emang dari dulu orangnya demen video. Jadi aku dari kecil emang demen gitu, kayak ngedit video, bikin video buat teman-teman yang ulang tahun tuh aku emang demen gitu. Jadi aku nggak terlalu awkward di depan kamera emang dari dulu. That's why lagi udah zaman orang-orang jatuh. That's why kayak waktu lagi udah lumayan banyak beauty vlogger, aku pertama karena nontonin orang-orang dulu. Jadi aku kepikiran gitu kayak kenapa nggak aku buat juga, karena anyway aku suka ngedit videonya dan aku emang suka makeup juga. Jadi aku pertama cuman coba di beauty doang gitu kan. Kalau kalian lihat di channel aku semuanya dulu beauty. Tapi kalau start ngevlog itu karena pertama iseng. Literally iseng, dan kalau nggak salah itu banyak juga komen-komen yang pada bilang coba ngevlog dong Kak, coba ngevlog gitu. Jadi aku itu makanya di vlog aku yang pertama, kalau kalian udah pernah ngikutin aku dari yang vlog pertama aku itu, aku literally cuma iseng doang, kayak nggak berniat diseriusin. Tapi ternyata untungnya teman-teman aku semua yang nontonin dan kalian-kalian juga yang komen feedbacknya bagus. Jadi aku pikir ya udah aku lanjutin aja, dan dipikir-pikir enak juga buat jadi hobi dan kenang-kenangan. Jadi soalnya aku sama Romeo juga suka nontonin kayak vlog-vlog lama kita, jadi kayak seru ya, kayak nostalgia gitu. Iya. Itu. Terus next dari Lauren Tiaudri, hai Kak, kakak pernah bilang kalau papanya menang lotre untuk jadi warga US. Jadi kakak sekeluarga ikutan jadi warga US except your elder sister. Maksudnya itu jadi warga negara US gitu Kak, thanks. Jadi bukan, yang aku pernah omongin itu green card. Masalah green card itu kayak lotre yang aku pernah jelasin di Q&A aku sebelumnya, dan itu belum jadi warga negara US guys. Jadi kalau kalian nanya aku warga negara mana, aku masih Indonesian, Romeo masih citizen Indonesia. Dan buat green card holder itu kita punya waktu 5 tahun buat kita pegang green card. Habis itu kita bisa pilih kita mau warga negara, tetap warga negara kita atau pindah ke warga negara US gitu. Jadi sekarang kita masih green card holder, kita masih citizen Indonesia. Iya. Dari V2 Wijaya, apa perbedaan dari kalian yang paling mencolok dari Romeo sama Kaeda dari segala aspek, dari sifat, kesukaan, dan lain-lain? Hey, thanks Kaeda. Jawabannya semua guys. Semua kita berbeda. Aku sama Romeo itu orangnya berbeda sekali. Kalau dari sifat, dari kayak personality segala macam tuh kita beda, karena kesukaan juga berbeda. Jadi kayak contohnya, hobi juga. Iya, kayak contohnya kayak misalnya aku tuh sama Romeo, dia tuh orangnya lebih ke kayak calm gitu, yang kayak pragmatis, melankolis gitu lah dia orangnya. Sedangkan aku tuh orangnya sanguin kolerik. Jadi aku orangnya lebih yang kayak menggebu-gebu gitu. Cuman itu justru yang menurut aku menarik kita tuh jadi satu, karena di saat aku terlalu yang kayak gitu, dia yang nenangin. Di saat dia yang terlalu slow, aku yang kayak ayo semangat gitu loh. Jadi itu yang bikin kita cocok justru kalau menurut aku, walaupun kita berbeda banget gitu. Terus kalau dari kesukaan, semuanya kita berbeda sih. Dia suka baca, dia suka buku, dia suka apa. Aku kayak nggak tertarik sama sekali kayak gitu-gituan. Aku kayak orangnya lebih ke demen yang entertainment gitu. Book smart, dia street smart. Baby street smart juga gitu. Sebenarnya tadi dia struggle. Oke, aku aja bacain. Dari Diloy, Kak Romeo bisa masak nggak? Kalau bisa masak apa Kak? Oke, Romeo bisa masak nggak? Bisa dong.
Bisa Tapi dong. yang simple-simple aja. Yang simpel-simpel. Dia orangnya dia cepet belajar, kayak dia ngeliatin aku masak, dia besokannya bisa masak ulang yang kayak aku masak gitu. Jadi kalau masak yang dia, terlalu rumit, harus bumbu yang wah. Tapi dia bisa sih masak kalau misalnya kayak dia yang masak nih. Tapi aku yang ngasih tahu dia, kayak aku sambil duduk aku kasih tahu, ya Bi masukin ini, jadinya jadi enak-enak aja. Oke, next dari Unui 02. aku pikir Unoy. Kak, dari tahun kapan kakak udah di negeri orang dan kapan balik ke Jakarta? Terus kakak asli orang mana? Aku sama Romeo itu aku dari tahun 2012 kalau di sininya, Romeo dari tahun 2005 seperti yang tadi dijawab. Terus kapan balik ke Jakartanya, kita bakal ke Jakarta buat visit tuh Oktober. Ntar aku bakal show kalian tanggal berapanya tepatnya, tapi kita bakal. Dan asli orang mananya, aku lahirnya di Bandung. Papaku tuh asli orang Sunda, Chinese Sunda, dan mamaku Padang Arab. Ya, aku mix 4 itu, aku nggak tahu orang mana lah, pokoknya mama papaku itu, pokoknya aku ikut mereka. Kalau Romeo dia Chinese dan Manado. Ya, like orang Manado tapi lahirnya Tomohon, tinggal dan besarnya di Tomohon Tondano. Tomohon Tondano itu kayak semacam kota di dekatnya Manado. Setengah jam dari Manado ya. Ya, gitu. Next dari Angelina, ya. Masa-masa sulit yang pernah C dan Romeo lewatin selama ini apa aja dan cara kalian mengatasinya gimana? Good question. Kalau masa-masa sulit tuh kita nggak mungkin sebutin satu-satu kalau ditanya apa aja, yang pasti banyak, karena di mana-mana juga yang namanya hubungan suami istri pasti ada masalahnya. Cuman kalau ngomongin soal ngatasinnya, gimana ya? Kita yang penting komunikasi sih. Komunikasi. Terus kita discussnya bener-bener sampai harus clear gitu, jangan pernah ada yang nanggung ngegantung gitu. Kita pokoknya selalu kalau ada masalah apa discuss berdua sampai selesai, udah ada solusinya, kita udah temuin jalan tengahnya. Kalau aku sama Romeo beda pendapat, kita cari tengahnya gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Jadi jangan pernah ninggalin masalah kayak kegantung, atau enggak salah satu masih ada ngeganjel atau apa, itu nggak baik, nggak boleh. Bener. Gitu. Aku pintar. Aku pintar. Terus dari Safira Madani, Kak gimana sistem parkir di US? Terus next year gak pengen ke Coachella kah? Sistem parkir, Beb. Sistem parkir, kalian kalau sering nonton vlog, biasanya kalau kita parkir, jadi di LA kebanyakan sistemnya pakai valet, karena nggak banyak tempat parkir di pinggir jalan, jadi orang-orang kayak ada yang ngaturin parkir. Dan itu murah banget. Cuma bayar $2. Cuma bayar $2 gitu, kita bisa pakai berapa lama. Mereka yang cari parkir buat kita. Iya. Kalau misalnya kalian bisa. Di Seattle nggak ada valet-valetan, guys. Nggak ada valet parking. Jadi anaknya di sini tuh lebih banyak valet parking gitu, dan di sini tuh ribet parkirnya karena di sini super strict. Kita nggak bisa parkir sembarangan, literally kalau ada sign kita harus parkir 2 jam only, dari jam segini sampai jam segini. Kalau kita lewat aja 5 menit bisa langsung kena tiket, dan tiketnya bisa kayak harga $60 gitu. Iya. Jadi ya kita harus benar-benar ikutin sign-nya. Jadi sebelum parkir kita harus baca dulu. Ya Bia. Kadang-kadang ada tulisan Monday to Friday. Pas kita datang Saturday, kita berarti nggak boleh parkir di situ. Atau enggak ada yang bilang bayar Monday to Saturday gitu. Atau enggak kayak dia suka tulis bayar except holiday and Sundays. Holiday gratis, ya, nggak perlu bayar. berarti holiday sama Sunday nggak perlu bayar gitu. Terus kalau soal next year pengen ke Coachella apa enggak? Sebenarnya aku kapan-kapan pengen coba, karena aku ngeliat tempatnya kayak seru gitu, aku pengen foto-foto. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau next year, karena ada baby, dan baby kita masih kecil banget saat itu. Jadi kayaknya nggak mungkin next year sih, mungkin next keburu tua gue. Terus next dari Safira lagi masih actually. Oh, actually ini masih Safira, oke. Oh iya kak, nggak bisa ngomong. Oh iya kak, kok beberapa kesempatan misalnya mau tukar parfum gitu boleh sih, padahal kan udah kebeli. Biasanya kalau di Indo kan kalau udah dibeli nggak boleh ditukar. Oke, jadi di Amerika itu punya peraturan kalau kita beli something, setiap store tuh ada beda-beda peraturannya polisinya. Jadi yang penting masih ada tagnya, kita masih bisa balikin dalam waktu misalnya dia bilang 90 days gitu. Asal masih ada tag sama receipt. Jadi kita masih bisa balikin kalau kita nggak suka, atau kita ternyata change our minds mau tukar sama parfum lain, itu masih boleh gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Cuman kalau kayak udah hilang tagnya, biasanya itu tergantung dari mereka. Misalnya ada kebijakan dari si store-nya ya Bia. Karena mereka nggak bisa ngebalikin
nge-return kita punya duit, tapi mereka bisa kayak ngasih Nukar sama yang lain bisa. tukar sama yang lain bisa, atau nggak mereka ngasih kayak gift card buat toko mereka. Jadi mereka pengennya kita belanja lagi di toko mereka gitu. Yep. Dari Syarifah MH, Kak Eda gimana rasanya nikah duluan dibanding kakak Eda yang lain? Rasanya nggak gimana-gimana sih. Gimana ya, aku sama, karena my family itu super chill, nggak pernah ada yang kayak oke, peraturannya kakakku yang pertama harus nikah duluan, habis itu kakakku yang kedua baru aku, gitu. Nggak pernah ada kayak gitu. Jadi ya as long as kayak ngelihat kita udah siap segala macam, my family support aja. Jadi aku nggak ada yang kayak perasaan aduh kayak berat banget nih kayak harus nikah duluan dari kakakku sih. Nggak sampai kayak gitu, karena kakakku juga nggak kita nggak ada yang kayak oh pamali ngeloncatin gitu. Kakak yang paling tua dulu nikahin. Iya, kakakku yang pertama malah excited banget, dia kayak sebelum kita nikah kayak setiap hari bisa kayak ngetekin gitu di Facebook ya, link soal kayak ini kayak gini nih kalau buat wedding segala macem. Kayaknya dia lebih excited dari kita malah waktu lagi kita waktu mau wedding gitu. Jadi ya fine aja kok, nggak ada gimana. Iren Setiawan. Oke, next dari Iren Setiawan. Halo Cieda, mau tanya, nyesel nggak pindah ke USA? Dan ekspektasi Cici pertama kali ke US sama realitinya sama atau enggak? Hehe, makasih. Nyesel apa enggak? Aku nggak nyesel sama sekali, karena guys di sini aku belajar banyak banget. Dan aku ngerasa aku yang sekarang sama aku pas di Indo itu emang beda banget, karena sekarang aku tuh kayak apa-apa aku harus sendiri. Aku nggak kayak ngandelin orang lain kayak pas aku di Indo gitu. Kalau aku di Indo tuh aku lebih ke kayak aku apa aja harus ngandelin orang. Jadi di sini aku diajarin banget lebih mandiri, lebih bisa ngatur keuangan lebih baik gitu. Kayak harus gimana ya, kalau zaman di Indo kan mungkin karena emang kita ada daddy mami, jadi kayak aku mau spend berapapun kalau habis tinggal minta lagi gitu kan. Tapi kalau di sini zaman aku sekolah aja, aku pernah cerita di Q&A aku sebelumnya, aku zaman sekolah aku cuma dikasih duit jajan segitu, kalau habis aku nggak boleh minta lagi gitu. Jadi aku harus manage $500 selama 1 bulan uang jajan, cuman buat kayak makan, aku belanja mau beli baju atau apa kayak gitu. $500 aku harus manage gitu. Jadi aku diajarin banget di sini buat manage semua sendiri. Terus ekspektasi pas pertama kali. Dan realitasnya sama atau dari enggak? Realitanya sama. Aku nggak tahu ya, aku expect apa ya dulu. Aku nggak pernah nge-expect apa sih. Kayak mungkin dulu ekspektasi aku kayak oh wow, gue ntar pindah nih ke US gitu, bakal kayak semua teman-teman gue langsung kayak orang-orang bukan dari Indo gitu. Tapi realitanya sebenarnya pas kita kesini, that's why aku sekalian ngejawab nih, ada pertanyaan di bawah-bawahnya kayak, Kak kok udah tinggal di US tapi teman-teman masih teman-teman Indo. Itu karena gimana pun juga waktu lagi kita kesini, aku sama Romeo, kita sama-sama tinggal di sini, kita sering ngerasain homesick gitu. Dan yang bisa nge-relief itu adalah kita hangout sama teman-teman kita yang sama-sama homesick juga, ngerti gak? Jadi kayak kita jadi kayak Indos bersatu gitu. Makanya kita tetap hangout sama Indo karena emang karena itu. Dan gimana pun juga kalian tetap butuh teman-teman yang dari Indo karena lebih ngerti mungkin. Teman-teman gitu. boleh pasti biasanya dari kerjaan, sekolah. Teman-teman boleh biasanya ya gereja. Kita kerjaan dari tempat kerja, dari sekolah gitu-gitu banyak kan. Dari Karina 90. Halo Eda, kalau lagi ngambek lebih sering diem atau keluar bawelnya atau gimana? Terus Romeo gimana nanggepinnya, paling gampang dibujuk pakai cara apa? Aku kalau ngambek lebih sering diem. Kalau aku ngambek nih ya, tergantung. Aku kalau misalnya ngambek aku diem, tapi kalau ntar dia udah mulai kayak kenapa sih ngambek? Pertama kan aku selalu bilang Kak, pertama nggak apa-apa. Tapi kalau dia nanya terus ya udah baru aku keluarin semuanya. Ngomel-ngomel. Oke gitu. Dia pertamanya pasti diem dulu. Tika Kartika Yes, itu di LA kan tinggalnya di apartemen, tapi kenapa apartemen modelnya kayak rumah ya? Atau emang umum apartemen di Amerika model kayak gitu, tidak seperti umumnya apartemen yang gedung tinggi? Jadinya tuh kalau di sini beda-beda guys. Ya Bi. Ada apartemen yang kita pertama kali, yang kita kemarin di Seattle terakhir itu apartemen kita gedung. Jadi kita harus naik lift segala macam. Cuman di sini itu kita dapetnya townhouse. Makanya kita bentuknya kayak rumah. Dapat 2 tingkat gitu. Kalau kemarin kan pas di Seattle dapetnya cuma kayak 1 lantai. Jadi it depends. Di sini ada yang gedung, ada yang apartemen homes, which is kayak gini yang kayak rumah bentuknya gitu. Jadi ya beda-beda. Terus dari Fadia Sebika. Oh. Kak, babynya emang dulu nunda apa sedapatnya aja? Suka duka jadi bumil dong. Kalau soal nunda atau enggak, aku sama Romeo itu emang sempet
kita sempet jaga ya 1 tahun. Jaga selama setahun. Kita sempet jaga 1 tahun dulu karena kita pikirnya kita pacaran juga kan baru 1 tahun, jadi pengen kayak pacaran lagi gitu habis nikah 1 tahun. Cara bisa kita akhirnya pertamanya kita pertama kita mikirnya mau kosong kayak 2 tahunan 3 tahunan gitu, tapi dipikir-pikir lagi kayak aku nggak mau ketuaan juga hamilnya, jadi dan kita kayak udah pikirnya udah ready juga buat ada baby, jadi yaudah kita nggak jaga-jaga lagi gitu. Terus suka duka jadi bumil. Sukanya ya itu ya of course karena something new in life, kayak ada anak itu something yang amazing banget feelingnya. Tapi dukanya itu ya itu kalau pas lagi awal-awal hamil tuh berat banget guys, karena aku kayak nggak pengen makan apa-apa, rasanya aku nggak ada kayak yang bikin aku bahagia tuh makan. Tapi waktu 3 bulan pertama tuh aku nggak pengen makan apa-apa, ngerti gak sih? Jadi kayak hidup aku hampa karena mual-mual gitu. Dari Miranti Dea, Hi Eda, may you explain me how to keep a long distance relationship still good? Dimana Eda sama Romeo kan PDKT-nya jauh dan finally bisa jadian dan akhirnya bisa nikah. Nice to know you. Kalau misalnya long distance aku sama Romeo itu pas PDKT kita cuma berapa lama Bih? Sebulan setengah. Ya, Sebulan setengah doang. Iya, kita benar-benar nggak lama banget long distance-nya. Jadi sebenarnya aku nggak bisa ngasih saran gimana karena aku sama Romeo nggak pernah long distance yang sampai kayak orang-orang yang keren banget sampai bertahun-tahun mereka long distance dan mereka tetap kayak going strong gitu. Karena jujur aku orangnya clingy banget, aku kayak kalau disuruh long distance aku nggak bakal bisa. Cuman sebenarnya poinnya kalian harus trust each other sih, sama komunikasi sebenarnya kalau menurut aku. Udah kayak udah kayak pacaran deket juga harus trust sama komunikasinya lancar gitu. Next, dari Asteria Distra, Kak awal mulai bikin channel YouTube kapan dan kenapa ingin bikin channel YouTube? Tadi soal kenapanya aku udah bilang, tapi kalau kapannya aku dari tahun lalu bulan Juli. Jadi bentar lagi aku 1 tahunan anniversary. Nggak, sebenarnya bikin channel YouTube, sorry bikin channel YouTube aku udah lama banget, tapi isinya aku kayak cover YouTube nggak jelas gitu, yang aku cuma iseng-iseng doang. Tapi kayak bener-bener mulai ada konten beauty tuh dari Juli tahun lalu. Dari Andi Prio, Hai Kaeda, apa sih arti subscribers / fans buat Kaeda? Apa plan ke depan Kaeda buat YouTube channelnya? Kalau nanya artis subscribers or fans, aku nggak nganggep aku tuh artis atau gimana, jadi agak aneh kalau nyebut fans ya. Tapi kalau subscribers, aku nganggep kalian tuh semua supporters aku banget buat aku kayak ngejalanin YouTube kayak gini. Karena apa ya, yang bikin aku semangat juga sih sebenarnya kayak teman-teman aku di dunia maya gitu. Karena bikin video-video YouTube kayak gini kan kayak nggak gampang. Gimana sih kita kayak throw our lives gitu di social media gitu, dan ternyata kayak tahu feedback kalian bagus itu menyemangati kita gitu. Jadi aku mau kalian semua tuh semua teman-teman aku dan penyemangat aku juga. Kayak literally aku sama Romeo tuh suka excited sendiri setiap bangun tidur kayak ngeliatin komen-komen baru gitu-gitu. Kayak kita udah kayak lagi kasmaran aku bilang. Dan plan ke depan buat YouTube channelnya apa ya? Aku berharap bisa lebih akunya bisa lebih konsisten juga, ngupload YouTube kayak gitu juga nggak kebanyakan bolong, bisa lebih banyak waktu juga buat bikin vlog untuk kalian. Jadi ya aku berharap banget pas habis ada dede bayi juga nggak, aku pasti bakal tetap bikin video, cuman aku nggak tahu aku bakal sekaget apa pas ada dede bayi. Mungkin Romeo yang bakal bantu nge-vlogin kita, dan dia harus aku ajarin ngedit video gitu.